Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3 semuanya? Semoga kalian sehat semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran. Kali ini masih membahas tema 7 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tujuan ibu hari ini adalah masih sama mengulang yang kemarin, yaitu kalian harus bisa membuat kalimat utama dalam satu paragraf. Jadi kalau membuat ringkasan, kalian akan membuat dulu kalimat utama per paragraf. Nah, kalau sudah semuanya, itulah namanya ringkasan bacaan itu, ya. Yang kedua, kalian harus tahu tentang sila keempat, baik bunyinya ataupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mulai ya, kita belajar. Udah siap kan? Siap. Oke. Yuk kita sama-sama melihat di layar HP kalian semua. Kita sama-sama baca ya. Di situ ada bacaan yang judulnya adalah alat komunikasi tulisan. Karena kemarin sudah belajar tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kemarin kan sudah dipelajari ya. Kita baca bersama-sama, kita belajar bersama kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar alat komunikasi tulisan. Jadi komunikasi itu ada dua, bisa lisan, bisa tulisan. Kalau lisan kan pakai HP tuh kemarin, ya, atau pakai kentongan, ya kan? Itu kan berarti komunikasinya secara lisan. Nah, sekarang kita belajar alat komunikasi tulisan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat, yaitu SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Dari bacaan itu, kalian nanti ditulis kalimat utamanya. Karena apa? Karena kalian harus membuat ringkasan. Kalian bisa membuat ringkasan kalau sudah membaca dulu, kemudian tulis kalimat utamanya per paragraf. Di sini ada 4 paragraf nih, berarti kalimat utamanya ada 4. Nah, itulah namanya ringkasan. Oke, di mana Bu nulisnya Bu? Di sini ya. Nah,
Di sini silakan kalian tulis kalimat utama dari tiap paragraf karena kalian akan membuat ringkasan teks. Jadi siapapun yang menyuruh kalian membuat tulisan ringkasan teks, kalian tulis per paragraf kalimat utamanya ya. Ingat-ingat pelajaran ini, oke? Itulah pelajaran yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran Pancasila sila keempat ya. Yuk kita ingat kembali bunyi dari Pancasila. Pancasila terdiri dari berapa? Panca berarti 5 sila. Nah, hari ini kita akan belajar sila yang keempat. Sila ke-1, kedua, ketiga sudah. Sekarang kita akan belajar sila keempat. Bunyinya bagaimana? Coba kita sama-sama baca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah bunyi dari sila keempat Pancasila. Nah, kenapa kita harus pelajari? Karena kita harus tahu bahwa dengan ada Pancasila sila keempat ini, kalian dituntut harus bisa dalam kehidupan sehari-hari bekerja sama. Ya, harus bisa bekerja sama. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Dengan semua orang. Bahkan dengan hewan pun kalau bisa boleh bekerja sama, ya kan? Apa contohnya? Contohnya kita kalau menggarap sawah, pakai kerbau, itu kan kerjasama dengan hewan, ya kan? Apalagi dengan manusia, semua harus bisa bekerja sama. Itulah tujuan mempelajari Pancasila sila keempat. Apa bunyinya? Coba baca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, di sini kalian harus bisa bekerja sama di bidang apa, Bu? Kalau kami, kalian diskusikan, suka diskusi dengan teman, memecahkan masalah. Nah, di situ kalian harus bisa apa? Saling mendengarkan pendapat teman-temanmu, saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai uraian-uraian yang dibacakannya dengan tertib. Nah, itulah kerjasama dengan orang lain. Atau kalian kerjasama di mana? Gotong royong, ya kan? Saling membantu. Nah, di masyarakat pada waktu piket itu juga sama, kita harus bisa kerjasama. Kenapa? Karena sudah dituntut oleh Pancasila. Kalian orang Indonesia, cinta Indonesia, maka cinta Pancasila. Cinta Pancasila harus melaksanakan kerjasama dengan sesama. Nah, sekarang kalian udah tahu bahwa kalian sudah belajar sila keempat, harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan teman, dengan keluarga, dengan ayah, ibu, bu guru, bahkan dengan hewan pun kan harus bisa, ya kan? Saling menghargai, tidak menindas. Oke. Nah, setelah mendengarkan sila keempat, maka kalian nanti akan menjawab pertanyaan nih. Apakah kemampuan setiap orang sama? Silakan jawab. Makanya harus didengarkan, harus menghargai. Kenapa? Ya kan? Nah, kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Bagaimana sikap kamu? Kalian kemarin sudah mempelajari tentang sifat teman-teman kalian. Ada yang sombong, ada yang baik hati, ada yang humoris, ya kan? Itu kan perbedaan keberagaman ya. Jadi nanti kalian tulis. Oke.
Itulah penjelasan Bu Guru hari ini. Maka kalian silakan mulai belajar. Jadi mulai membaca dulu ya. Kemudian buat kalimat utama tuh. Ya. Jangan lupa per paragraf karena kalian disuruh membuat ringkasan. Baru kemudian kalian menulis tentang Pancasila sila keempat. Jangan lupa kalau sudah selesai diskusikan sama mama papa. Kalau sudah selesai bawa ke Bu Guru. Oke. Jangan lupa perhatikan huruf besar kalau menulis ya. Nah, silakan mulai menulis dan jangan lupa selalu memperhatikan protokol kesehatan demi keamanan kita semua. Selamat belajar.